Halo, baiklah. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andre, NIM 12190523, kelas 124A30. Nah, Baik, perkenalkan nama saya Jinus Tomianus, kelas 12 4A.30, NIM 12191062. Kali ini kami akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami. oke, baiklah. Di sini saya akan dan teman saya akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat, yang berjudul Analisa Sistem Informasi Pendaftaran Siswa-siswi Baru pada SMK Berbasis Web. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Andre, NIM 12190523, kelas 124A30. Oke, langsung saja mata kuliah interaksi manusia komputer yang biasanya disebut dengan IMK. Dosen pengampu yaitu Ana Eskom. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bagian bab 1, yaitu latar belakang masalah. Saat ini adalah zamannya internet, di mana batasan waktu dan jarak tidak berarti lagi bagi media yang satu ini. Pengembangan jaringan komunikasi data antar komputer menjadikan internet muncul dengan berbagai macam aplikasi. Internet dengan berbagai aplikasi pada dasarnya adalah media yang digunakan untuk mengefisienkan proses komunikasi. Informasi yang diperoleh dari internet pun bermacam-macam, tergantung dari informasi yang dibutuhkan user atau pengguna. Salah satu informasi yang dapat diperoleh adalah banyaknya situs-situs pendidikan, mulai dari tingkat umum SMP atau MTS sampai dengan tingkat kampus akademik. Khususnya SMK merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang pendidikan yang membutuhkan pengolahan data dengan bantuan internet yang dapat membantu mendukung proses operasional dan proses pengambilan keputusan dengan baik dan efisien. Sistem pengolahan data yang baik membuat informasi yang masuk dapat menunjang semua kegiatan yang ada di instansi atau perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dengan berkembangnya kemajuan teknologi ini, sekolah perlu menyediakan akses untuk melakukan penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru dilakukan dengan metode konvensional, di mana proses penerimaan siswa baru dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan referensi sekolah menengah pertama, di mana siswa langsung diterima tanpa dilakukan tes tertulis. Dengan proses penerimaan dilakukan secara tertulis, permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru adalah waktu yang terlambat dari pihak pemegang keputusan yang bertugas untuk membagikan surat edaran penerimaan siswa baru yang tidak dapat yang tepat waktu. Sedangkan calon siswa sudah datang ke sekolah dan siap untuk mendaftar. Dalam proses penerimaan yang dilakukan masih menggunakan formulir dalam bentuk kertas, sehingga calon siswa diwajibkan datang ke sekolah dan mengisi data. Tidak adanya sistem yang mampu membantu proses penerimaan dan berkas yang digunakan untuk pendaftaran terkadang hilang ketika dibutuhkan kembali untuk mengecek data siswa. Agar tercipta suatu sistem yang memadai yang mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, maka perlu dibuat sistem yang dapat mengatasi proses penerimaan siswa baru secara cepat dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Maka dari itu kami mengangkat latar belakang dari permasalahan yang ada menjadi makalah yang kami ambil dengan judul
Sistem informasi pendaftaran siswa-siswi baru pada SMK. Menurut Tata Sutarbi 2012-2, terdapat dua kelompok pendekatan di dalam pendefinisian sistem, yaitu kelompok yang menekankan pada prosedur dan kelompok yang menekankan pada elemen atau komponennya. Pendekatan yang menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sarana tertentu. Sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponen mendefinisikan sistem sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua kelompok definisi ini adalah benar dan tidak bertanggungan. Yang berbeda adalah cara pendekatannya. Secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bertanggungan satu sama lain, dan terpadu, tampak secara fisik, tetapi juga hal-hal yang mungkin bersifat abstrak atau konseptual, seperti misi, pekerjaan, kegiatan kelompok informal, dan lain sebagainya. Menurut Tata Sutarbi 2012-6, suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat, hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sutarbi 2012-10, secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, selain berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Menurut Sutarbi 2012-17, terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu A. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur, mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpulan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sarana tertentu. B. Pendekatan yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya, mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pendapatan yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, itu saja dari saya untuk menjelaskan atau presentasi. Saya menjelaskan bab 1. Oke, selanjutnya dari bab 2 sampai bab 3 saya persilahkan kepada Saudara Janus Domianus. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Selamat siang. Nama saya Janus Domianus. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Andre, yaitu bab 2, analisa sistem. B. Analisa sistem berjalan. Dalam tahap analisis yang sedang berjalan saat ini pada sistem penerima siswa baru pada SMK, berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem yang berjalan selama ini pada penerapan penerima siswa baru dilakukan SMK masih menggunakan sistem konvensional. Calon siswa diharuskan datang ke sekolah
kemudian mengisi formulir registrasi, melakukan persyaratan administrasi, kemudian dilakukan proses seleksi yang telah ditentukan oleh panitia. Jadi, calon siswa diwajibkan datang ke sekolah sesuai jam kerja panitia. Dengan beberapa tahap tersebut, jika sekolah kedatangan banyak calon siswa, proses pendataan sampai seleksi akan menghabiskan waktu dan tenaga yang sangat besar. Analisis prosedur yang sedang berjalan. 1. Calon siswa mengambil formulir pendaftaran pada panitia. 2. Panitia memberikan formulir pada calon siswa. 3. Calon siswa mengisi formulir pendaftaran dan persyaratan pendaftaran. 4. Panitia menerima formulir dan syarat-syarat pendaftaran calon siswa. 5. Jika syarat-syarat pendaftaran tidak sesuai, maka dokumen dikembalikan pada calon siswa, dan jika sesuai maka lulus. 6. Jika sudah lulus, maka panitia memberikan tanda bukti pembayaran. 7. Bukti pembayaran adalah bukti untuk calon siswa mengikuti tes ujian masuk. 8. Setelah dilakukan tes ujian masuk, calon siswa mendapatkan hasil tes ujian masuk, dan jika lulus, maka siswa menerima pemberitahuan kelulusan bahwa dinyatakan menjadi siswa SMK. Analisa kebutuhan sistem. Di sini ada use case diagramnya, yaitu pertama, siswa harus mendaftar, yaitu mengisi akun, yaitu mengisi nama, email, dan password. Kemudian langsung diarahkan ke formulir. Kemudian registrasi data orang tua, kemudian baru mengirim data diri dan orang tua. Kemudian panitia mengecek data calon siswa yang telah dikirim, dan jika sesuai maka siswa akan diterima. Dan activity diagram mengisi nama, mengisi email, dan kemudian password. Kemudian diarahkan ke formulir, yaitu data pribadi, yaitu mengisi formulir calon siswa baru. Kemudian registrasi data orang tua, yaitu mengisi formulir untuk data orang tua. Kemudian langsung dikirim. Desain sistem, desain basis data. A. EDR, Entity Relationship Diagram atau EDR adalah diagram yang memperlihatkan entitas-entitas yang terlibat dalam suatu ekosistem serta hubungan-hubungan atau relasi antara entitas tersebut. Nah, di sini ada EDR-nya atau diagramnya, yaitu ada akun pendaftaran, yaitu ada nama, email, dan password. Kemudian untuk formulirnya itu untuk calon siswanya itu ada nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan jurusan. Kemudian untuk registrasi data orang tuanya yaitu ada nama ayah, nik ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, nik ibu, pekerjaan ibu, kemudian pendapatan bulanan. B. Spesifikasi file. Dalam pembuatan program dibutuhkan suatu spesifikasi file yang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan pengaturan pencarian data dan pembuatan laporan yang dapat memudahkan kerja sistem komputer. Struktur file ini menentukan struktur fisik database yang menunjukkan struktur dan elemen data dan jenis datanya. Spesifikasi file itu ada nama siswa, ada akronim yaitu data siswa, fungsi untuk menyimpan data siswa, tipe file yaitu ada file master, akses file random, media hard disk, panjang record yaitu 250 byte, file key ada nama, software yaitu MySQL.
Dan ini adalah ada elemen datanya, yaitu ada nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama. Yang ini untuk calon siswa. Dan kemudian ini untuk orang tua, yaitu ada nama ayah, nik ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, nik ibu, pekerjaan ibu, kemudian ada pendapatan bulanan. Dan ini tipe datanya varchar, date, varchar. Kebanyakan di sini ada varchar. Akronimnya juga sama dengan yang ini. Kemudian ada panjang rekodnya itu 30, 40, 20, 10, 10, 30, 10, 30, 20, 20, 30, 20, 20. Deskripsi auto increment. Struktur kode, yaitu struktur kode ada MNP007. Keterangannya itu MM untuk monitor, P untuk merek komputernya itu Acer, 007 itu ada nomornya 7. Di sini untuk pengujian username, email dan password tidak diisi. Kemudian klik tombol daftar atau login. Kemudian username kosong, email kosong, passwordnya kosong. Sistem akan menolak akses user dan menampilkan username dan password harap diisi. Untuk mengetik username dan email dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol daftar atau login. Username misalkan Budi, passwordnya kosong. Sistem akan menolak akses dan user dan menampilkan password salah atau harus diisi. Kemudian 3, username tidak diisi dan password diisi. Kemudian klik tombol login atau daftar. Kemudian username kosong, password misalkan 1234. Sistem akan menolak akses user dan menampilkan username harus diisi. Yang keempat, mengetik username dan password dengan data yang benar. Kemudian klik tombol login atau daftar. Kemudian di sini username-nya Budi, passwordnya misalkan 1234. Sistem akan menerima akses login dan kemudian langsung menampilkan menu dari halaman. Hasilnya itu sesuai harapan. Kesimpulannya yaitu valid. Dan ini adalah desain antarmuka. Yang ini untuk halaman login atau daftarnya. Ini kemudian untuk formulir calon siswa. Ini database-nya. Yang ini database. Ini tampilan dari database siswanya. Kemudian ini untuk registrasi data orang tua. Dan ini data orang tua langsung mengarahkan ke database-nya. Pemeliharaan sistem. Spesifikasi hardware yaitu untuk servernya yang pertama CPU. A. Prosesor Pentium Core 3 Duo. B. RAM DDR2 4GB. C. Hard disk 500GB. Mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024x700. Yaitu monitor dengan resolusi layar minimum 1024 dikali 768. Kemudian koneksi internet dengan kecepatan 2 Mbps. Kemudian untuk client, yang pertama CPU. A. Prosesor Pentium 4. B. RAM DDR2 1GB. Hard disk 20GB. Mouse, keyboard, kemudian monitor dengan resolusi layar minimum 1024 dikali 768. 5. Koneksi internet dengan kecepatan 56 kbps.
Kemudian kesimpulan. Bab 3 kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan sistem penerima siswa baru yang dilakukan secara online, maka calon siswa tidak harus menunggu cetakan surat edaran dan formulir dari sekolah. Kedua, dengan sistem penerima siswa baru ini, calon siswa tidak harus memastikan pengumuman dan jadwal dengan datang langsung ke sekolah, melainkan dengan mengakses aplikasi web sistem penerima siswa baru. 3. Dengan sistem penerima siswa baru ini, calon siswa tidak harus datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran, melainkan dengan mengakses aplikasi web sistem penerimaan calon siswa baru dengan mengisi forum dan lampiran yang tersedia dalam aplikasi. 4. Dengan sistem penerimaan siswa baru online ini, pihak sekolah tidak perlu menyelenggarakan tes ujian masuk atau seleksi masuk, melainkan dengan menggunakan kuota. 5. Dengan sistem penerima siswa baru ini, siswa bisa langsung dinyatakan diterima ketika kuota masih tersedia, sehingga tidak harus menunggu waktu yang lama untuk menunggu hasil atau pengumuman diterima. Dengan sistem penerima siswa baru ini, jika pihak sekolah maupun calon siswa membutuhkan berkas berupa lampiran atau formulir, tidak perlu mencari di tumpukan, melainkan hanya mengunduh di dalam aplikasi. 7. Sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dalam menyampaikan pengumuman maupun pemberitahuan tentang hasil seleksi. 8. Dengan dibangunnya sistem informasi penerimaan siswa baru ini diharapkan mengurangi antrian saat melakukan pendaftaran. 9. Dan dengan sistem informasi penerima siswa baru ini dapat membantu dan bermanfaat bagi pihak sekolah, calon siswa serta seluruh mitra kerja yang bersangkutan dalam sistem. Kemudian saran. Dengan perkembangan sistem informasi penerima siswa baru berbasis web pada SMK berikut di bawah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dengan penelitian atau pengembangan sistem selanjutnya, dengan yang diantaranya: 1. Untuk pengembangan sistem informasi penerimaan siswa baru diharapkan untuk mengembangkan desain web agar lebih menarik dari yang telah dibangun. 2. Untuk meneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem informasi penerimaan siswa baru ini bukan hanya dalam penerimaan siswa saja, melainkan dapat pembagian kelas. 3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem penerimaan siswa baru ini tidak hanya diakses oleh bagian admin siswa saja, namun untuk guru dan staf sekolah sesuai dengan bagiannya. 4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem penerimaan siswa baru ini tidak hanya dalam penerimaan saja, melainkan bisa sekaligus dilakukan tes seleksi online. Oke, baiklah, selamat siang. Sebelum saya menjelaskan hasil proyek yang kami buat dengan teman saya, yaitu saudara John Genus Domianus, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Andre, NIM 12190523, kelas 124A30. Oke, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan proyek tersebut. Pertama-tama kita harus membuka yaitu exam. Tanpa exam kita tidak akan bisa mengoneksikan atau jalannya satu aplikasi yang kita akan buat tadi. Nah, pertama-tama kita akan mengklik yaitu start di Apache dan juga di MySQL. Kalau sudah semuanya ini berarti sudah hijauin semua ini, berarti kita harus kembalikan. Nah, kita buka yaitu
uh, localhost php my admin ya. php my admin. Oke. Karena di sini saya sudah mempunyai database, dan saya akan menjelaskan, yaitu mendemokan hasil project kami. Langsung saja saya akan membuka, yaitu hasil project kami. Nah, di sini saya sudah menyiapkan folder, yaitu belajar santuy ya, belajar santuy. Nah, ini adalah folder, yaitu di lokal disk atau di C, di exam, di htdocs, dan saya membuat folder di belajar santuy. Nah, saya akan memanggil suatu project yang saya buat, yaitu di sini di halaman baru ya. Localhost, langsung aja localhost belajar santuy login. Oke, langsung saja ya. Ini adalah hasil tampilan yang kami buat, yang itu dengan nama ada ngoding bareng ya, yaitu ada di aplikasi, di folder login, di login PHP. Nah, di sini saya akan menginputkan, yaitu memasukkan nama saya ya, nama Andre, yaitu dalam kurung 12/19/05/23 ya, yaitu emailnya andrenarsan9797@gmail.com, itu password. Nah, passwordnya ini harus sampai 8. Misalnya kalau cuma 4 dia tidak akan bisa. Nah, please make the request format. Nah, berarti kita harus sesuai dengan yang sudah di input, sudah ditur. Nah, di sini saya akan memasukkan kata sandi yang benar ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Aduh, 8 ya. 8. Nah, 8. Oke. Done. Oke. Nah, di sini langsung terarah ke folder pendaftaran siswa. Nah, jadi siswa sebelum itu harus mendaftarkan formulirnya terlebih dahulu ya. Misalnya saya adalah calon siswa di SMK baru ya. Nah, Andre alamat Karangan Desa Tunang. Oke, Desa Tunang. Tanggal lahir saya yaitu ya, ini saya ngada-ngada dulu ya. Oke, 997 lah ya, yang benar aja lah. Itu 997/07, yaitu tanggal 18. Oke. Nah, jenis kelamin yaitu laki-laki, dan agama saya agama Kristen. Dan saya akan mengambil, yaitu jurusan misalnya TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan ya. TKJ. Oke. Langsung saja saya akan menginputnya. Nah, jadi dari login dan sampai ke data formulir ini tadi langsung menuju ke database ya. Jadi data yang kita inputkan ini tadi langsung direkam oleh database langsung. Nah, langsung terinput ke database. Jadi setiap adminnya atau itu sudah akan mengetahui ya. Kirim. Oke. Ini adalah dari formulir pendaftaran siswa. Nah, jadi kita
mau melihat yaitu dari password kita tadi yang sudah kita inputkan ya, kita input tadi. Nah, ini dia di bagian atas ya. Ada Andre NIM 12, maksudnya Andre. Nah, nama saya kasih ujungnya adalah NIM saya sendiri, nggak apa-apa ya. Dan juga ada email, ini andrenasan9799@gmail.com, dan juga ada password 1 sampai 8 ya, 1 sampai 8. Oke, dan juga tadi saya sudah menginputkan yaitu formulir dari mahasiswa atau siswa ya, siswa. Ini dia. Ini adalah data yang sudah masuk, yang saya inputkan tadi, yaitu Andre Karangan Desatunang 9707 18, laki-laki, Kristen ya. Ini enggak kepecit ya. Nah, yang itu, dan jurusannya TKJ. Oke, itu saja. Dan juga ada lagi di sini adalah pengodingannya, yaitu di login PHP. Ini adalah yaitu codingannya ya. Ini adalah codingannya. Nah, ini adalah codingan dari formulir ya. Ini adalah codingan dari formulir. Ini adalah codingan dari formulirnya. Ada home, ada registrasi data ya. Oke, itu saja yang saya jelaskan dari login sampai ke penginputan data mahasiswa atau data siswa ya, data siswa ya, data siswa. Oke, langsung saja saya kembalikan atau saya serahkan lagi kepada teman saya untuk menjelaskannya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Andre. Langsung saja, dan ini sudah dijelaskan saudara Andre tadi. Kemudian kita lanjutkan ke registrasi data. Dan ini tampilannya, yaitu tampilan aplikasi kami, sangat sederhana sekali. Baik, sekarang kita mencoba untuk menginput data. Oke, sekarang namanya Henry, nama ayahnya Henry, klinik sekian-sekian, pekerjaan misalkan dokter, nama ibu misalkan Susi. Oke, nik. Oke, kerja misalkan guru, pendapatan bulanan misalkan 15 juta. Kita kirim datanya. Oke, data berhasil disimpan. Kemudian kita lihat datanya di dalam database, apakah sudah tersimpan apa belum. Kita lihat. Kemudian kita refresh. Oke, sudah ada datanya, itu namanya Henry, pekerjaan dokter, nama ibunya Susi, dan ini adalah nicknya, pekerjaannya guru, dan ini pendapatan bulanannya. Dan ini tabel SMK, yaitu tabel pemulir, nama tabelnya SMK. Dan ini nama tabelnya ini untuk login, nama tabel untuk login atau untuk mendaftar. Oke, ini untuk orang tua. Oke, dan inilah tadi untuk data orang tua, dan nama database-nya itu DB aja. Oke, hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.